Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Nur Hikmah, Helwatuz Zakiyah, Khairatun Nisa, dan Lailatul Mukarramah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Macam-macam Makna dalam Bahasa. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Mu'alim Syahabuddin Nur selaku dosen pengampu mata kuliah terjemah pada hari ini. Baiklah, dari makalah kami mengenai macam-macam makna dalam bahasa, kami mencantumkan ada 4 pembahasan, yaitu pengertian makna, yang kedua jenis-jenis makna, yang ketiga sebab-sebab perubahan, yang keempat adalah jenis perubahan makna. Masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian makna. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 4, yaitu yang pertama, makna adalah merupakan maksud dari pembicara. Yang kedua, makna merupakan pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Yang ketiga, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antar ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. Dan yang keempat, pengertian makna merupakan cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis makna. Di sini mencantumkan ada 7 jenis-jenis makna. Di antaranya yaitu yang pertama, makna leksikal, yang kedua, makna gramatikal, yang ketiga, makna kontekstual, yang keempat, makna referensial, yang kelima, makna denotatif, yang keenam, makna konotatif, dan yang ketujuh, makna kognitif. Di sini kami akan membahas satu persatu dari jenis makna tersebut. Jenis makna yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada laksem meski tanpa konteks apapun. Misalnya, kata kuda memiliki makna leksikal, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Laksem pensil bermakna leksikal, sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang. Makna leksikal juga bisa dikatakan sebagai makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan makna yang ditanggap indera manusia. Nah, makna leksikal ini sangat mudah dipahami. Dilihat dari contoh, sudah bisa kita pahami bahwa kalau seseorang menyebutkan kata kuda, maka yang ada di pikiran pasti maknanya adalah sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Makna yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna bahasa yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Nah, ini merupakan makna tersebut fungsinya adalah sebuah kata di dalam kalimat, yakni makna tersebut bermakna ketika seseorang sudah memahami kata di dalam kalimat tersebut. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Makna yang selanjutnya yaitu makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna kontekstual berhubungan dengan situasi, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa tersebut. Misalkan seperti contoh dalam berikut ini.
Di dalam dalam contoh ini menggunakan makna kata jatuh, seperti dia jatuh dalam ujian yang lalu. Jadi, makna kontekstual adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antar ujaran dan konteks. Makna selanjutnya yaitu D. Makna referensi. Makna referensi menjelaskan bahwa sebuah kata atau laksem disebut bermakna referensi kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah kata-kata yang termasuk kata-kata yang bermakna referensi karena ada acuan dalam dunia nyata. Makna yang muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar dan yang dibaca. Contoh dari makna tersebut yaitu Pak Rudi menjadi tangan kanan polisi untuk membantu memecahkan kasus penculikan. Makna dari konotatif yaitu tangan kanan yang bermakna sebenarnya melainkan bermakna orang kepercayaan. Dan makna selanjutnya yaitu makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antar konsep dengan dunia kenyataan. Makna kognitif juga disebut makna yang lugas atau makna apa adanya. Makna kognitif tidak hanya memiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi juga mengacu pada bentuk-bentuk yang kognitifnya khusus, antara lain ini, itu, kesini, dan kesitu. Contoh dari makna tersebut yaitu contohnya seperti pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi, besar dan kokoh, kadang-kadang bercabang, kadang-kadang tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sebab-sebab perubahan makna. Perubahan makna adalah pergeseran makna atau aslinya ke makna yang seterusnya akibat dari perubahan waktu yang menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, dan faktor-faktor perkembangan bahasa. Akibat dari hal tersebut timbullah beberapa macam pergeseran makna seperti meluas, menyempit, perubahan total, penghalusan, dan pengerasan. Nah, ini akan dijelaskan nanti. Faktor-faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama yaitu karena perkembangan ilmu dan teknologi. Contohnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kata sastra dari bermakna tulisan hingga sampai bermakna imajinatif. Yang kedua, karena perkembangan sosial dan budaya. Nah, contohnya berubah karena perubahan sosial yaitu kata sarjana. Dulu kata sarjana itu kalau menurut bahasa Jawa kuno bermakna orang pandai atau cendekiawan. Nah, sekarang kata sarjana berarti orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Yang ketiga, karena perkembangan bidang pemakaian. Maksudnya, suatu kata yang biasanya digunakan dalam bidang tertentu digunakan pula dalam bidang yang lain. Nah, contohnya itu kata menggarap. Biasanya kata menggarap itu digunakan dalam bidang pertanian, misalnya menggarap sawah. Tapi bisa juga digunakan dalam bidang lain, seperti kita mengatakan si A sedang menggarap skripsi. Yang keempat, karena adanya asosiasi. Misalnya kata amplop. Kata amplop itu maknanya adalah pembungkus surat, dan amplop dapat diasosiasikan menjadi uang sogok, karena kan amplop itu bisa digunakan untuk memasukkan uang supaya tidak kelihatan. Dan biasanya kalau orang nyogok itu identik dengan uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Mungkin dari sisi positifnya amplop itu digunakan untuk pembungkus surat, dan untuk sisi negatifnya yaitu untuk memasukkan uang sogokan. Yang kelima, karena pertukaran tanggapan indera. Nah, jadi setiap alat indera kita ini sudah memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya indera pengecap, yaitu lidah. Memiliki tugas untuk menentukan rasa seperti manis, pahit, asin, pedas, dan lain-lain. Nah, contoh dari pertukaran tanggapan indera ini adalah kata pedas. Kata pedas itu identik dengan rasa makanan, yang mana dirasakan oleh indera pengecap, yaitu lidah. Tapi kata pedas ini jika digunakan dalam kalimat, kata-katamu itu pedas sekali. Nah, di situ kata pedas bukan dalam artian pedas rasa makanan, tapi maksudnya adalah pedas untuk didengar, yang mana ini ditangkap oleh indera pendengaran. Yang
keenam, karena perbedaan tanggapan. Maksudnya adalah karena setiap orang memiliki pandangan hidup dan norma-norma yang berbeda-beda, membuat orang berbeda pula dalam menanggapi sesuatu, sehingga terjadilah perubahan makna. Dan yang terakhir yaitu karena adanya penyingkatan. Nah, biasanya penggunaan singkatan ini kita gunakan dalam kata yang mana semua orang itu sudah mengerti makna dari singkatan tersebut. Nah, karena itulah orang lebih suka menggunakan singkatan daripada makna utuhnya. Contohnya, ketika kita mengucapkan keluarga si A berpulang atau meninggal, tentu yang kita maksud adalah berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Dan semua orang sudah paham makna dari kata singkatan yang kita ucapkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Yang selanjutnya jenis perubahan makna. Khair mengemukakan bahwa ada beberapa jenis perubahan makna, antara lain perubahan meluas, perubahan makna menyempit, perubahan total, penghalusan, dan pengasaran. Yang pertama, makna meluas. Artinya adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau laksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Contohnya, kata saudara yang bermakna seperut atau sekandung, kemudian berkembang maknanya menjadi siapa saja yang ada pertalian darah seperti sepupu atau orang yang dianggap saudara. Yang kedua, makna menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Contohnya, kata sarjana bermakna orang berilmu, tetapi sekarang kata sarjana hanya diperuntukkan bagi orang yang telah menempuh pendidikan tinggi. Yang ketiga, perubahan total. Artinya, berubahnya sama sekali makna sebuah kata dari makna asalnya. Contohnya, kata seni biasanya dikaitkan dengan air kencing, tetapi sekarang dihubungkan dengan banyak hal, misal seni musik, seni bela diri. Yang keempat, penghalusan makna. Penghalusan adalah perubahan makna meluas, menyempit, atau berubah secara total yang dihubungkan dengan makna yang lebih menjadi halus. Contohnya, kata penjara atau bui dihaluskan maknanya menjadi lembaga pemasyarakatan. Yang kelima, pengasaran makna. Pengasaran makna adalah usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau yang bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. Usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan orang dalam situasi yang tidak ramah atau untuk menunjukkan kejengkelan. Misalnya kata menjebloskan yang dipakai untuk menggantikan kata memasukkan, seperti dalam kalimat polisi menjebloskannya ke dalam sel. Baiklah, masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, dipersilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, memberi tambahan, tanggapan maupun kritik dan sarannya. Sebutkan nama, kelompok, dan langsung ke inti pertanyaan. Baiklah, sekian dari kami, kelompok 7, perhatian dan atas perhatiannya, dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.